sama-sama akan duduk diam sebagai anak Tuhan yang mau Tuhan untuk semakin hari semakin berkenan kepadamu. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik juga jemaat-Mu yang mendengar. Biarlah setiap kami Tuhan bersama-sama kami boleh belajar. Dan kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu yang kami dengar akan memerdekakan setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh mempunyai karakter ilahi dan hidup kami semakin menyenangkan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Shalom. Shalom. Puji syukur buat Tuhan Yesus yang mempertemukan saya malam hari ini dengan ibu-ibu semua yang luar biasa di dalam Tuhan, ya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Gembala LOF Grand Kelapa Gading yang sudah memberikan kesempatan buat saya dengan seluruh jajarannya dan juga buat Bu Tirsa yang Tuhan Yesus kasihi, ya. Nah, pada malam hari ini saya diberikan tema karakter ilahi, ya. Nah, ketika saya diberikan tema karakter ilahi ini, sungguh saya sangat senang. Karena apa? Memang setiap kita itu harus punya karakter ilahi di dalam kehidupan ini, ya. Mengapa kok kita harus punya karakter ilahi? Yang pertama, sebagai anak Tuhan kita harus memiliki karakter dari Bapak kita, ya. Ketika kita lahir, sebelum kita mengikut Tuhan, karakter kita mungkin menurun dari orang tua kita, ya. Tetapi setelah kita ikut Tuhan Yesus, setelah kita terima Tuhan Yesus, maka karakter kita harus semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Karena ingat di awal di Kejadian ketika penciptaan, Tuhan Yesus itu menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, ya. Jadi kita harus punya karakter ilahi di dalam hidup ini. Dan yang kedua, karakter itu akan mempengaruhi respon kita menghadapi dan menyelesaikan masalah di dalam hidup ini. Sehingga ketika kita punya karakter yang baik, maka respon kita juga akan baik. Dan ketika kita bisa merespon masalah itu dengan baik, kita percaya bahwa hasilnya pun itu akan baik. Amin. Nah, makanya kenapa ketika terjadi permasalahan yang sama, ya, misalkan di dalam pernikahan, terjadi di dua pernikahan terjadi masalah yang sama, masalah perselingkuhan misalnya. Tetapi kenapa hasilnya bisa beda? Dalam satu pernikahan mereka bisa bertahan dan kemudian dipulihkan. Tetapi di dalam pernikahan yang lain, sekalipun masalahnya sama, mereka berakhir dengan perceraian. Karena begini, karakter ilahi itu membuat kita tidak mudah untuk menyerah dan membuat kita tidak gampang untuk putus asa. Maka dari itu bisa berbeda-beda hasilnya di dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang ketiga, mengapa kok kita harus punya karakter ilahi? Karena untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan, itu tidak hanya mengandalkan kepandaian, kecerdasan, dan talenta, tetapi karakter itu juga menentukan. Apalagi ketika keberhasilan itu sudah dicapai. Untuk mempertahankan keberhasilan itu bukan hal yang mudah. Kalau seseorang hanya punya kecerdasan, kepandaian, talenta, tapi dia tidak punya karakter, sekalipun dia sudah mencapai posisi puncak dalam karirnya, dalam keberhasilannya, maka kalau dia tidak punya karakter ilahi, maka hanya tinggal tunggu waktu saja. Satu saat dia itu akan jatuh. Amin, Bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, ya. Nah, mempertahankan pernikahan juga membutuhkan karakter ilahi, karena menikah itu sebenarnya mudah, Ibu-ibu, ya. Apalagi kalau orang yang sedang dilanda cinta, waduh, lagi sedang mabuk cinta, semuanya itu terasa indah. Jadi menikah tuh mereka bilang apa nggak ada sulit-sulitnya deh, gitu ya. Asalkan ada cinta, semuanya tuh bisa. Mau ada masalah apa di depan bisa diselesaikan dengan cinta. Namun pada kenyataannya, mempertahankan pernikahan itu bukanlah hal yang semudah kita pikirkan. Nah, apa yang kita perlukan juga karakter ilahi, ibu-ibu, ya. Jadi, dengan karakter ilahi ini kita mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu menjadi pribadi kerajaan Allah dan menjadi pribadi yang berkemenangan menghadapi badai apapun selama kita hidup di dunia ini, ya. Yuk, hari ini kita belajar bersama-sama dari seorang wanita yang bernama Ruth. Bagaimana Ruth ini menunjukkan karakter ilahi. Tetapi dia menunjukkan karakter ilahi ini bukan ketika dia sedang di zona yang nyaman, tetapi ketika dia mengalami masalah besar di dalam hidupnya. Justru karakter, ya. Yuk kita sama-sama baca dalam Rut 1 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-17. Saya bacakan ya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya
Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan mereka berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu mau menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ada 3 karakter ilahi yang akan kita pelajari malam hari ini dari seorang wanita yang bernama Ruth ya. Yang pertama adalah apa? Komitmen. Yuk katakan, kita harus punya komitmen dalam hidup ini karena komitmen itu adalah karakter ilahi ya. Nah, bagaimana kita bisa belajar bahwa Ruth ini punya seorang wanita yang punya komitmen? Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan di sana bahwa Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Siapa orang-orang yang telah mati itu? Orang-orang yang telah mati itu adalah suami daripada Ruth. Dan di sini Ruth itu tetap setia, tetap melayani suaminya yang sakit-sakitan. Ruth tidak meninggalkan suaminya dan juga dia tidak meninggalkan mertuanya pada waktu itu ya. Banyak sering kali kita jumpai saat-saat ini ketika pasangan kita lagi berjaya, kita setia menemani. Tetapi ketika pasangan lagi di bawah, lagi dalam pergumulan ekonomi, lagi sakit-sakitan, apakah kita masih punya komitmen untuk kita seperti Ruth yang tetap setia mendampingi suaminya? Nah, kita juga bisa belajar. Ruth ini punya komitmen ketika apa? Ketika mertuanya menyuruh Ruth ini pulang kepada bangsa-bangsanya. Berapa kali Naomi menyuruh Ruth itu pulang? Sampai 3 kali, ibu-ibu ya. Dalam ayat yang ke-8, ke-11, ke-15, Naomi memaksa Ruth untuk pulang. Tetapi Ruth tetap kepada komitmennya. Dia tetap berkata, "Aku akan ikut Naomi kemanapun engkau pergi." Sekalipun iparnya yang bernama Orpa ini sudah pulang, Ruth tetap pada pendiriannya. Padahal kalau kita tahu, Ruth ini bukan wanita sembarangan. Ruth ini bukan wanita yang dia hidup di pinggir jalan. Ruth bukan wanita yang tidak punya keluarga, no. Tetapi Ruth ini adalah orang keturunan Raja Moab. Jadi kalau dia pulang ke Moab, pastilah kehidupannya itu lebih terjamin. Sedangkan kalau Ruth ikut Naomi, secara kasat mata tidak ada jaminan. Karena apa? Di depan mata yang dia lihat, Naomi itu adalah mertuanya, adalah seorang janda miskin yang tidak memiliki apa-apa. Belum lagi ketika Ruth itu harus mengikuti Naomi ke bangsa Israel. Sesampainya Naomi di bangsa Israel, bisa aja Naomi mengalami yang namanya cemoohan, bisa dihina, bisa dicaci maki, bisa disingkirkan, bisa dia tidak punya teman. Bahkan untuk mencari calon suami di bangsa Israel sangatlah sulit buat Naomi dan kelihatannya itu mustahil. Karena apa? Tuhan sudah memerintahkan sendiri pada waktu itu bangsa Israel untuk tidak bersekutu dengan bangsa Moab. Karena bangsa Moab ini adalah keturunan dari hubungan ayah dan anak yang tidak diberkati dalam pernikahan kudus. Sehingga susah buat Naomi kalau melihat masa depannya ketika dia harus mengikuti Rut ke bangsa Israel.
Namun kalau Ruth memilih kenyamanan, pastilah Ruth ini lebih nyaman untuk pulang ke bangsanya di Moab. Apalagi tidak ada salahnya ibu-ibu untuk Ruth itu pulang ke bangsanya. Karena apa? Karena dia sudah tidak terikat lagi di dalam pernikahan. Suaminya sudah meninggal. Dan suaminya sudah tidak punya lagi saudara laki-laki yang dapat menikahi Ruth. Ya. Budaya pada zaman itu ketika seorang suami meninggal, maka saudara laki-laki dari suami ini harus menikahi istri dari saudara laki-lakinya yang meninggal. Tetapi di sini Ruth tetap berpegang kepada komitmen, sekalipun dia sudah tidak lagi terikat di dalam pernikahan. Dan justru yang luar biasanya, Ruth di sini menegaskan kembali, dia berkata, beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, ya di ayat yang ke-17. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Wow, luar biasa ya ibu-ibu. Kalau kita pegang komitmen, selagi kita masih di dalam keterikatan, ada keterikatan, itu adalah hal yang biasa. Tetapi Ruth ini adalah extraordinary woman, di mana dia tetap memegang komitmennya, sekalipun dia sudah tidak terikat lagi di dalam pernikahan. Nah, melalui seorang Ruth ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa komitmen itu yang pertama, bukan ketika kondisi nyaman kita bisa pegang komitmen. Yang kedua, dalam kondisi apapun, komitmen itu adalah tetap komitmen yang tetap harus kita jalani. Apapun yang dialami, itu tidak dapat menjadi alasan buat kita untuk kita membatalkan komitmen kita. Kalau ada masalah besar, kemudian kita merasa tidak nyaman, terus kita bilang, sudahlah, lupakan saja komitmenku yang dulu. Nah, itu nggak boleh. Ya. Dan yang ketiga, bahwa di dalam komitmen itu terdapat kesetiaan. Nah, kita semua sebagai seorang istri, kita pun juga punya komitmen. Ketika kita mengucapkan janji pernikahan, komitmen itu bukan hanya janji kita di depan suami, bukan hanya untuk suami, tetapi komitmen itu adalah janji kita kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di dalam pernikahan kita, seburuk apapun yang terjadi, komitmen itu akan tetap membuat kita bertahan di dalam rumah tangga. Komitmen akan tetap terus memperjuangkan sekalipun fakta itu menunjukkan sudah tidak ada lagi harapan. Dan komitmen itu akan membawa kita kepada akhir yang luar biasa. Ya. Nah, saya percaya ibu-ibu semua di sini mau untuk kita semua punya komitmen dalam hidup ini. Ya. Nah, ada 2 kalimat tabu yang dilarang untuk diucapkan oleh orang yang punya komitmen ketika menghadapi masalah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah aku tidak tahan lagi, ya. Itu pantang untuk diucapkan. Orang yang punya komitmen dia tidak mengucapkan kata itu. Yang kedua, sampai kapan? Nah, ini ya biasanya kalau kita waktu mengalami masalah awal-awal kita santai, tetapi kalau sudah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, nah itu mulai kita bertanya sama Tuhan, Tuhan sampai kapan? Ingat ibu-ibu, kita semua adalah anak Tuhan. Ya. Anak Tuhan itu ketika kita mengikut Tuhan, itu tidak berbicara tentang deadline masalah kita itu selesai. No, bukan itu. Tetapi ketika kita mengikut Tuhan, kita mau supaya karakter kita yang diubahkan. Mengikut Tuhan bukan supaya masalah kita cepat diselesaikan, tetapi mengikut Tuhan supaya karakter kita ini diubahkan. Kita boleh menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Ya. Nah, kita juga tahu bahwa untuk komitmen ini bukan hanya bekerja di dalam kehidupan rumah tangga, tetapi dalam setiap aspek kehidupan kita memerlukan yang namanya komitmen. Ya, mungkin ada ibu-ibu yang bekerja, komitmen juga untuk selalu melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan, untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya. Ketika mungkin ada ibu-ibu yang bekerja sendiri, usaha sendiri, itu juga diperlukan komitmen. Sehingga ketika kalau gagal, coba lagi, saat terus mencoba sampai akhirnya berhasil. Seperti yang kita ketahui ya, yang menemukan KFC itu, dia mencoba berapa kali, ditolak oleh berapa banyak orang. Tetapi pada akhirnya KFC itu menjadi makanan yang terkenal di seluruh dunia. Kita lihat juga yang pembuat lampu Thomas Alva Edison, berapa kali dia gagal, 1000 kali dia gagal, tetapi dia tetap terus. Karena apa? Orang ini mempunyai komitmen di dalam hidupnya, dia tidak pantang menyerah. Nah, di dalam pelayanan,
Kita juga harus punya komitmen untuk melayani sepenuh hati. Ketika mungkin ibu-ibu melayani orang lain untuk Yesus, ibu-ibu nggak dianggap, nggak apa-apa, karena bukan itu yang kita mau. Kita tetap punya komitmen, saya tetap memberikan yang terbaik, sekalipun orang lain menghina saya, sekalipun saya nggak dianggap, tetapi saya melakukan ini semua untuk Tuhan Yesus. Tetap harus pegang komitmen itu semua. Amin, ibu-ibu ya. Nah, coba kita lihat di dalam Rut 3 ayat 18. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu hari ini juga. Ini adalah nasihat Naomi buat Rut. Ya, ketika pada waktu itu Naomi berkata kepada Rut, alangkah baiknya engkau mencari perlindungan dari seorang yang bernama Boas. Nah, apa yang dilakukan oleh Rut? Dia mentaati, dia mengikuti nasihat dari mertuanya. Dan Rut ini tetap setia menanti bagaimana akhir ceritanya. Walaupun tanpa ada kepastian pada waktu itu. Rut juga nggak takut bila usianya itu makin bertambah ataupun dia sudah nggak bisa menikah lagi. Dia tidak takut akan masa depannya. Ini adalah contoh orang yang punya komitmen dengan Tuhan. Orang yang punya komitmen dengan Tuhan, dia tuh tidak akan takut akan masa depannya. Karena dia sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang punya komitmen dengan Tuhan, ia percaya bahwa Tuhan akan membuat masa depan yang indah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Komitmen itu akan terus membawa kita mencapai hidup yang berkemenangan di dalam Kristus, ibu-ibu. Nah, di awal pertobatan saya pun saya juga mempunyai komitmen dengan Tuhan. Pada malam hari itu saya berdoa, saya nangis sendiri dengan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, apapun yang terjadi di depan, sekalipun kelihatannya masalah itu di depan jauh lebih besar daripada apa yang sudah pernah saya alami, saya akan berkomitmen mulai hari ini, malam hari ini, saya tidak akan pernah meninggalkan iman saya. Apapun yang terjadi, saya akan berkata, saya siap Tuhan. Karena saya tahu bahwa hidup saya bukanlah berbicara tentang Debbie lagi. Karena hidup saya adalah sepenuhnya milik Kristus. Hidup saya sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Nah, dengan komitmen itu, ibu-ibu, saudara sekalian, saya tetap bertahan di dalam pernikahan saya. Walaupun saya disakiti, karena pada waktu itu suami saya punya wanita idaman lain. Saya berkata kepada diri saya sendiri bahwa saya tidak akan menyerah. Karena saya sudah berkomitmen kepada Tuhan Yesus. Justru dalam masalah, saya mempunyai kesempatan untuk saya praktek firman tentang kasih, tentang pengampunan, tentang melayani, tentang kerendahan hati, dan sebagainya. Dan percayalah ibu-ibu, komitmen kita kepada Tuhan tidak akan membuat kita lari dari masalah. Justru dengan komitmen itu kita memperjuangkan terus sampai pemulihan, sampai mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mau punya masalah apapun, kalau kita tetap terus berpegang kepada komitmen dan kita berjalan bersama Tuhan, maka semua yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia dan akan membuahkan hasil. Ya. Dan yang kedua, karakter apa yang harus kita punya? Yang kedua itu adalah kasih. Yang pertama komitmen, yang kedua itu kasih. Komitmen tanpa kasih maka tidak akan terjadi yang baik ya. Kita harus punya kasih. Rut itu juga dikatakan dia juga mengasihi suami dan mertuanya sampai mertuanya yang bernama Naomi ini memuji Rut sendiri ya. Dan kita juga bisa belajar dari mertuanya Rut, Naomi, di ayat yang ke-8. Naomi ini begitu mengasihi menantunya dengan menyuruh kedua menantunya itu untuk pulang ke bangsanya. Di sini dia menunjukkan bahwa dia punya kasih. Naomi bukanlah seorang wanita, seorang mertua yang egois. Bahkan di dalam Rut yang pasal ketiga ayat yang ke-1, Naomi itu menawarkan kepada Rut untuk mencarikan jodoh bagi Rut. Padahal bisa saja ketika Rut sudah menemukan jodohnya, ketika Rut sudah punya suami, Rut bisa aja meninggalkan Naomi. Rut sudah tidak memperdulikan, atau Rut bisa saja tidak memperhatikan Naomi lagi. Tapi Naomi tidak memperdulikan semuanya itu. Yang dia perdulikan adalah kebahagiaan menantunya Rut. Karena apa? Dia itu punya kasih. Nah, ibu-ibu sekalian, ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita terima Tuhan Yesus dan kita dibaptis, saya percaya bahwa kasih Yesus itu juga ada di dalam diri kita masing-masing. Sehingga ketika kita punya kasih Yesus itu, harusnya kita dapat mengasihi siapapun di dalam hidup ini, termasuk musuh kita. Ada orang yang konseling berkata, Bu, enggak mudah loh
untuk mengampuni. Saya tidak bisa mengampuni. Apa yang harus saya lakukan? Berdoalah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tahu kebenaran firman-Mu. Aku tahu bahwa Engkau mau untuk aku mengasihi sesamaku termasuk musuhku. Aku mau berdoa bagi dia. Aku mau mengampuni. Aku mau memberkati dia. Tapi Tuhan, aku tidak punya kemampuan. Berdoa, mintalah kekuatan daripada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau taat. Aku mau menjadi wanita Tuhan yang punya kasih. Berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan, sehingga aku bisa melepaskan pengampunan. Dan ketika aku bisa melepaskan pengampunan itu, aku tahu bahwa Bapa di surga disenangkan atas kehidupanku. Amin, ibu-ibu. Saya juga pernah mengalami beberapa tahun yang lalu ketika saya difitnah oleh teman baik saya anggap dia adalah teman baik saya. Ketika saya difitnah, saya merasa sedih, saya menangis. Saya menangis bukan karena saya jengkel kepada teman saya, tetapi menurut saya, dia tidak perlu untuk iri hati kepada saya, karena saya bukanlah siapa-siapa. Dia tidak perlu iri hati kepada saya, karena saya adalah orang yang mengasihi dia. Kemudian teman-teman saya yang lain berkata, udah datengin aja orang itu, kamu labrak aja, tanya aja kenapa, apa maksudnya, kok dia menjelek-jelekkan kamu. Padahal semua kita tahu bahwa selama ini kalian itu berteman baik. Tetapi itu tidak semua itu tidak saya lakukan. Saya hanya berdoa, Tuhan, Engkau ubahkan dia, Engkau berkati dia, berikan dia satu pemahaman untuk membuat dia mengerti bahwa saya itu mengasihi dia. Dan ketika satu waktu kita bertemu di dalam ibadah, saya berjumpa dengan dia, selesai ibadah, saya datangi dia, saya ajak dia bicara di pojokan, dan saya berkata, apapun yang pernah saya lakukan dalam hidup ini, ketika ada perkataan, perbuatan yang tidak berkenan, mungkin saya banyak salah sama kamu, saya minta maaf. Satu hal yang saya ingin kamu tahu, bahwa saya mengasihi kamu. Tapi kemudian respon dia tidak berbicara apa-apa, dia cuma lihat saya, kemudian dia meninggalkan saya. Ya. Dan kemudian saya tapi tidak putus asa. Setiap hari saya berdoa terus buat teman saya ini. Dan pada waktu ibadah Natal kita berjumpa kembali, dan pada waktu itu saya datangin dia lagi, saya berkata, Merry Christmas, Jesus love you, and I love you too. Kemudian saya peluk dia, dan pada saat itu dia menangis, ibu-ibu. Dan pada malam harinya setelah selesai semua ibadah, dia WA saya, dia berkata, Debbie, mungkin kapan ada waktu, saya mau untuk kita duduk berbicara berdua, karena terlalu banyak kesalahan yang saya buat untuk kamu. Tetapi saya katakan, bukan saya tidak mau bertemu kamu. Saya mau bertemu, tetapi dalam situasi yang berbeda. Yang lama, yang sudah berlalu, tidak perlu lagi kita bahas. Yang penting, Engkau tahu bahwa hatiku itu mengasihi engkau. Dan saya percaya bahwa engkau pun juga adalah orang yang baik yang juga mengasihi saya. Nah, ibu-ibu, sungguh indah. Ya, ketika kita punya kasih, masalah apapun itu bisa diselesaikan. Tetapi semua itu pilihannya ada di kita. Kita mau selesaikan masalah itu dengan cara kita, atau kita mau menyelesaikan masalah itu dengan kasih. Ya, nah makanya dalam kehidupan pernikahan, seharusnya kita tidak bisa bilang, Bu, saya tidak bisa mengampuni pasangan saya. Bu, saya tidak bisa mengampuni mertua, tidak bisa mengampuni saudara ipar, tidak bisa mengampuni si A, si B. No, kita semua bisa. Hanya letaknya itu kita mau atau kita tidak mau. Ya. Mungkin ada orang yang berkata, Bu, saya sudah dihina mati-matian loh. Sampai saya itu nggak ada harga dirinya. Tapi saya mau katakan malam hari ini bahwa kasih itu tidak menuntut apa-apa. Kasih itu siap untuk kita menjadi keset. Ya. Bahkan dalam 1 Petrus 2:23 ketika dikatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Itulah kasih, ibu-ibu. Sekalipun perlakuan orang lain, akhirnya kita menderita, kita tidak mengancam. Karena apa? Kita punya kasih. Sekalipun kita dihina, dicemooh, kita dirugikan, kita tidak membalas. Karena itu adalah kasih. Coba kita lihat di dalam Alkitab. Contohnya anak yang hilang. Ketika dia meminta warisan kepada ayahnya. Sebenarnya anak ini tidak punya hak untuk dia meminta warisan. Karena apa? Pada waktu itu ayahnya masih hidup. Tetapi ayahnya berbaik hati memberikan warisan itu kepada anaknya. Dan kemudian kita tahu apa yang terjadi. Anak itu hidup foya-foya. Dan ketika dia sudah habis semua harta warisan ayahnya, dia menjadi gembel. Dia pulang kembali ke rumah ayahnya. Apa yang ayahnya lakukan? Apakah ayahnya marah-marah? Apakah ayahnya maki-maki, menghina, mencemooh dia? No, tetapi ayahnya menerima dia dengan tangan terbuka. Bahkan menerima anak
yang hilang ini dengan penuh sukacita. Ayah ini mengadakan pesta. Kita bilang, kenapa itu semua bisa ayahnya lakukan? Itulah kasih, ibu-ibu ya. Memang kalau kita melihat kasih Yesus, itu kadang tidak bisa kita lihat dengan logika. Rasanya tidak masuk akal. Orang yang seperti ini kok masih harus kita kasih. Tetapi itulah kasih. Karena kasih itu tidak ada batasnya. Tidak ada sampai kapan kita harus berbuat kasih. Selama kita masih bernafas, kita harus tetap mengasihi. Karena apa? Kasih itu adalah bukan kita mengasihi supaya kita juga dikasihi. No, ya, bukan. Tetapi kasih itu adalah mengasihi sekalipun kita itu tidak dihargai. Amin. Dan mengapa kita harus punya karakter ilahi? Kenapa kita harus punya kasih di dalam hidup ini? Supaya kita bisa melihat orang lain, supaya kita bisa melihat masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu, kita melihat dari perspektifnya Allah, bukan dari kacamata manusia kita, ya. Ketika suami saya belum bertobat, dulu ketika saya juga belum bertobat, lihat suami saya itu jengkel setengah mati. Sampai saya pernah berkata dalam hati saya bilang, seharusnya kalau di Indonesia ini tidak ada hukum, membunuh orang tidak ada hukum. Saya pingin waktu itu racun suami saya supaya dia mati aja. Ya. Tetapi ketika saya sudah bertobat, kehidupan saya dipenuhi oleh kasih Yesus. Saya melihat suami saya berbeda. Saya tidak lagi jengkel, saya tidak lagi marah. Tetapi saya melihat sosok suami saya sebagai manusia yang juga ciptaan Tuhan. Di mana juga dia juga dikasih oleh Tuhan dan Tuhan merindukan dia untuk dia boleh bertobat. Justru di situ saya berkata, saya tidak akan menyerah. Saya akan terus melayani dia dengan kasih. Saya akan terus memberikan dia kasih supaya dia tahu bahwa melalui kehidupan saya ada kasih Yesus yang juga bisa dia terima. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian ya, tahun 2015 suami saya itu bertobat. Dan semuanya itu hanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Nah, yuk mulai sekarang ibu-ibu, kita lihat anak-anak, mungkin anak-anak kita menjengkelkan. Mungkin ada anak yang tidak menghormati orang tua. Tapi kita coba lihat anak ini dari perspektif Allah, bahwa anak ini adalah titipan Tuhan yang harus kita didik, yang harus kita bimbing untuk membawa dia masuk kepada rencana Tuhan. Bukan rencana kita sebagai orang tua, tetapi membawa anak-anak ini masuk kepada rencana Tuhan. Kalau kita lihat mertua yang menjengkelkan, kita ingat bahwa apa? Tanpa mertua maka tidak ada pasangan kita. Jadi kita harus perlakukan mertua kita sebagai orang tua kandung kita sendiri. Nah, kasih itu dibuktikan dengan tindakan, bukan hanya sekedar kata-kata. Ya, nah ada 4 hal yang harus kita ketahui tentang kasih, yaitu apa? Yang pertama, kasih itu tidak langsung merubah. Ya, kasih tidak langsung merubah. Ketika kita memberikan orang itu kasih semerta-merta, kemudian besok harinya, minggu depan dia langsung berubah. No, tetapi kasih itu akan diingat dan kasih itu membawa dampak. Ya, ini terjadi dalam kehidupan saya. Ketika dulu awal mula saya belum bertobat, ya, ini suami saya. Setiap kali dia berbuat dosa, yang saya lakukan adalah saya berhadapan terus dengan suami saya. Saya marahin dia, saya maki-maki dia, saya interogasi dia, saya tanya terus, saya desak dia supaya dia minta maaf, dia mengakui kesalahannya, dan saya desak dia terus untuk dia bertobat. Apa yang terjadi? Pertikaian demi pertikaian sampai KDRT pun itu terjadi, ibu-ibu. Tetapi ketika saya sudah bertobat, saya punya kasih Yesus di dalam kehidupan saya. Yang saya lakukan adalah saya tiarap. Tiarap artinya bukan saya menyerah, tapi saya menyerahkan suami saya kepada Tuhan, dan bagian saya hanyalah terus mengasihi, terus melayani dengan mengasihi, terus mengampuni. Itu terus yang saya lakukan. Saya terus mendoakan dia dengan penuh kasih. Dan ketika saya sudah tiarap, satu waktu ketika suami saya sudah bertobat, dia ditanya sama temannya, kenapa orang sebejat kamu, senakal kamu sampai bisa bertobat? Dan ini yang suami saya katakan, saya bertobat karena saya melihat istri saya itu sudah berubah. Dia mengasihi saya itu tanpa syarat. Dan di situ saya diingatkan, ketika saya tidak berhadapan lagi dengan istri saya, itu membuat saya melihat ke atas. Bukan lagi melihat ke depan, tetapi melihat ke atas. Bahwa saat ini saya sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus sendiri. Luar biasa ya ibu-ibu. Kasih itu tidak langsung merubah, tetapi kasih itu akan diingat. Dan kasih itu pasti membawa dampak. Ya. Dan yang kedua, kasih itu mengalahkan kejahatan. Kita lihat dalam kitab Ester pasal yang ke-6, ketika Raja Ahasiweros ya
Tiba-tiba raja buka buku catatan, dia teringat akan kebaikan dari seorang Haman yang sudah melindungi keselamatan raja. Kemudian raja ini ingat, oh apa ya? Apa yang sudah pernah dilakukan untuk orang yang berjasa? Ternyata belum pernah dilakukan apa-apa. Kemudian raja bertanya kepada seorang yang bernama Haman. Kita tahu bahwa Haman ini benci setengah mati kepada Mordekai, ya. Bahkan Haman berencana untuk menyulakan Mordekai. Dia sudah buat tiang-tiangnya supaya Mordekai itu disulakan di atas tiang. Kemudian ketika raja ini bertanya kepada Haman, waduh, Haman ini senang karena dia berpikir bahwa raja akan memberikan penghargaan buat dirinya. Sehingga ia mengajukan daftar hadiah dan kehormatan setinggi-tingginya kepada raja dengan harapan bahwa dirinya yang akan menikmati semuanya itu. Tetapi pada akhirnya raja itu menganugerahkan semuanya ide dari Haman yang luar biasa ini kepada seorang yang bernama Mordekai. Dan apa yang terjadi kepada Haman? Haman mati, disulakan di atas tiang yang sudah dia siapkan buat Mordekai. Lihat ibu-ibu saudara sekalian, ya. Kasih itu mengalahkan kejahatan. Yang ketiga yang kita harus tahu, kasih itu mempersatukan. Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mau seberapa besar persoalan pertikaian, bila diselesaikan dengan kasih, maka semuanya itu akan menjadi baik. Ya. Ada sebuah kisah nyata, seorang ibu yang dia punya anak tunggal satu-satunya dibunuh oleh temannya. Dan kemudian ibu ini hadir di persidangan. Apa yang ibu katakan kepada teman yang sudah membunuh anaknya itu, ya, kepada teman anaknya, dia berkata begini, apa yang sudah engkau lakukan itu merenggut kebahagiaanku, engkau merenggut hidupku. Tetapi pada saat ini aku mau mengatakan bahwa aku mengampunimu, aku mengasihimu, karena Tuhan Yesusku juga sudah mengampuni dan mengasihi diriku tanpa syarat. Dan mulai hari ini, jikalau engkau berkenan, biarlah engkau itu boleh menjadi anakku dan engkau anggap aku ini sebagai ibumu. Karena mungkin selama 20 tahun lebih engkau hidup, engkau tidak pernah diajarkan bagaimana untuk menjadi seorang anak yang benar. Engkau tidak pernah diajarkan kasih. Dan biarlah mulai hari ini, kalau engkau izinkan aku, biarkan aku menjadi ibumu dan aku mengajarkan bagaimana kasih Yesus itu harus ada di dalam hidupmu. Luar biasa ya ibu-ibu. Anak tunggal, anak satu-satunya loh dibunuh. Tetapi dia melepaskan pengampunan, bukan hanya melepaskan pengampunan, tetapi dia mengambil satu tanggung jawab untuk mendidik anak ini, sekalipun anak ini dalam penjara, dia memberikan kasih, dia mengajarkan bagaimana pengajaran Yesus itu yang luar biasa, sampai anak ini bisa terima Tuhan Yesus. Luar biasa. Dan yang keempat adalah 1 Korintus 13:13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya itu adalah kasih. Ya. Yang terakhir, karakter ilahi apa yang harus kita punya? Pengorbanan. Ya. Kita lihat dalam Rut 2 ayat yang kedua. Dikatakan, biarkan aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku. Nah, lihat apa yang dilakukan Rut. Dia dengan kerendahan hati, dia mengambil satu inisiatif untuk memungut bulir-bulir jelai dari ladang. Dia tidak mempertahankan keberadaan dirinya sebagai keturunan Raja Moab. No, Rut berani berkorban untuk bekerja, untuk kelangsungan hidup mertuanya dengan dirinya. Ya. Dan kalau kita lihat dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dalam bahasa Yunani, kata kasih yang dipakai di ayat ini adalah agape, yang berarti apa? Kasih yang tulus, yang tanpa pamrih, tanpa syarat, tidak ada motivasi yang terselubung, tidak ada udang di balik batu. Kita lihat ya, ketika Yesus memberikan dirinya, menyerahkan nyawanya dengan mati di atas kayu salib, merupakan sebuah pengorbanan. Dan ketika Yesus mengorbankan dirinya pada waktu itu, 2000 tahun yang lalu, tidak ada jaminan bahwa manusia-manusia yang ditebusnya di atas kayu salib ini akan mengasihi Yesus.
namun Yesus merelakan dirinya agar manusia ini tidak binasa di dalam kekekalan, agar saudara dengan saya tidak binasa di dalam kekekalan. Yesus menunjukkan bahwa pengorbanan itu tidak memperhitungkan hasil yang akan diperoleh. Pengorbanan tidak menghitung untung ruginya, ibu-ibu. Pengorbanan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa pengorbanan tidak memikirkan apa yang akan saya peroleh ketika saya sudah berkorban. Karena pengorbanan adalah tindakan memberi, sekalipun diri kita sendiri ini menderita. Karena pengorbanan berbicara tentang kita mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Karena pengorbanan berbicara tentang mementingkan kepentingan yang jauh lebih besar daripada sekedar kenyamanan diri kita sendiri. Ya, yuk, kalau kita malam hari ini kita mau mempunyai karakter ilahi untuk kita mau berkorban, ada hal yang harus kita ketahui. Kepada siapa kita ini berkorban? Kepada Yesus. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika mungkin ibu-ibu di tempat ini berkorban untuk keluarga, berkorban di dalam tempat pekerjaan, berkorban di dalam tempat pelayanan, apapun pengorbanan yang ibu-ibu lakukan, ketahuilah bahwa pengorbanan itu bukan ibu-ibu lakukan bukan untuk manusia, tetapi kepada Tuhan. Sehingga pengorbanan itu nanti tidak ada tuntutan. Karena apa? Pengorbanan itu memberi. Jangan kalau kita sudah berkorban buat suami, kemudian suami tidak mengasihi kita, kemudian kita berkata, loh, kok gini hasilnya? Kok kamu tidak mengasihi saya? Kok kamu juga tidak mau berkorban? Padahal saya sudah berkorban. Nah, itu yang harus kita hindari. Karena pengorbanan yang kita lakukan itu kepada Yesus, bukan kepada manusia. Ya. Nah, yang kedua, mengapa sih kok kita berkorban? Karena Yesus terlebih dahulu, dia sudah berkorban buat kita semua. Kita mau berkorban karena apa? Karena kita mengasihi Yesus dan kita mempersembahkan pengorbanan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan supaya Tuhan itu disenangkan melalui kehidupan kita. Sehingga kita tetap berkata, asalkan Tuhan senang, maka apapun akan kita lakukan. Amin, ibu-ibu ya. Dan yang ketiga, apa sih yang harus kita korbankan dalam hidup ini? Mungkin rasa sakit hati kita, mungkin hak kita. Ketika kita punya suami yang tidak setia, kita patuh berikan semuanya kepada Tuhan. Kita tidak ikut lagi cawe-cawe. Yang kita lakukan hanya melayani, mengasihi, mengampuni. Hak kita sebagai istri kita lepaskan kepada Tuhan. Itu adalah pengorbanan kita. Mungkin kesenangan kita yang harus kita korbankan. Merawat anak-anak di rumah, mendidik, melayani anak-anak. Banyak waktu yang tersita buat suami, buat anak-anak, buat keluarga. Itulah bukti pengorbanan kita. Ibu-ibu saudara sekalian. Bukankah kita semua dipanggil sebagai istri itu menjadi penolong, menjadi tiang doa. Kita harus berani berkorban untuk kepentingan, kebahagiaan, dan kesejahteraan keluarga kita. Dan melalui pengorbanan kita, nama Tuhan itu akan dipermuliakan. Itulah wanita yang memiliki karakter ilahi. Amin. Ya. Nah, konklusinya ada 3. Yang pertama, jangan pernah takut dengan yang namanya masalah. Karena Tuhan dapat memakai masalah untuk melatih dan mengubah kita supaya kita ini memiliki karakter ilahi. Yang kedua, kita boleh tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Asal kita punya karakter ilahi, maka akan ada waktunya Tuhan. Kita semua akan diangkat oleh Tuhan. Yang ketiga, ketika Tuhan akan memakai kehidupan seseorang, Tuhan akan terlebih dahulu mengubah karakter orang tersebut menjadi karakter ilahi. Seperti Rut yang dulu dari keturunan bangsa Moab, dia tidak mengenal Allah tetapi dia mengenal Ilah. Lihat ketika Yesus mau pakai Rut, karakter Rut itu diubahkan, mempunyai karakter ilahi. Dan kita tahu bahwa dari keturunan Rutlah lahir seorang Mesias. Tuhan mencari orang-orang yang memiliki karakter ilahi, yaitu komitmen, kasih, dan pengorbanan. Saya percaya kita semua malam hari ini mau dipakai Tuhan. Amin. Nah, saya akan tutup kesaksian saya pada malam hari ini. Mau tutup khotbah saya dengan kesaksian saya pada malam hari ini. Ya. Nah, sebelum saya bertobat, saya dulu adalah wanita yang bekerja, ya. Kemudian dengan adanya proses dalam kehidupan saya, Tuhan mengizinkan ada wanita idaman lain di dalam kehidupan kami. Tidak mudah untuk saya melalui itu semua. Dan reaksi saya jelas ketika saya masih belum bertobat, ketika suami
melakukan dosa, saya masih suka cari tahu, saya masih suka lihat handphone suami saya. Bahkan ketika handphone suami saya sudah di lock ya, saya tidak bisa buka, saya kejar itu, cari di printan handphone suami saya. Yang saya lakukan adalah saya hanya memaki suami saya marahin dia, saya konfrontasi dia, saya katakan kamu ini laki-laki yang tidak bertanggung jawab, kamu ini laki-laki yang tidak becus. Namun apa semua yang terjadi, bahkan kehidupan rumah tangga kami bukan semakin baik. Saya kira dengan saya marahin suami saya, dengan saya menasehati suami saya, dia akan menjadi baik, tetapi justru sebaliknya. Kehidupan kami seperti neraka. Bahkan kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi. Ya, saya pernah ditodong pistol oleh suami saya, itu sudah pernah. Bahkan saya pernah dipukul ketika saya masih hamil anak kedua saya, sampai saya pingsan dibawa ke rumah sakit. Saya pernah di korek api, ibu-ibu tahu ya, kalau dulu tuh berapa tahun yang lalu masih ada itu korek api yang tingginya mungkin sekitar 15 cm ya. Itu pernah dimasukkan di tenggorokan sama suami saya. Ketika suami saya memukul, menendang itu baju semua sampai robek-robek ibu-ibu ya. Sampai saya harus ke rumah sakit, saya berobat. Pernah juga satu malam jam 2:30 pagi saya dikejar oleh pisau sama suami saya. Semuanya sudah pernah saya lalui. Tetapi kemudian pada satu hari ketika saya bertobat, saya berkata kepada Tuhan, "Iya Tuhan, saya tahu bahwa saya banyak dosa, bahwa suami saya seperti ini, itu bukanlah hanya kesalahan dia sendiri, tetapi itu juga kesalahan dari saya. Selama ini saya hanya tahu menyalahkan suami saya tanpa saya mau introspeksi bagaimana karakter saya yang begitu jelek. Karena kalau dulu saya tahu ibu-ibu, orang tua selalu berkata, udahlah sabar, tapi nggak bisa, mau sabar itu susah. Tetapi ketika saya bertobat, saya membuat komitmen dengan Tuhan pada malam hari itu, saya berkata, Tuhan, apapun yang terjadi di depan, sekalipun masalah itu jauh lebih besar, saya akan berkata, saya siap Tuhan, karena malam hari ini saya tahu, mengikut Tuhan itu bukan hanya sekedar berdoa pagi, berdoa malam, kita ke gereja, tetapi benar-benar memberikan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Dan sejak hari itu saya belajar saya untuk merubah diri saya dahulu. Saya tidak fokus kepada suami saya fokus kepada apa yang Tuhan mau. Dan ketika itu Tuhan mengajarkan kepada saya untuk saya benar-benar mengambil komitmen pada malam hari itu. Saya benar-benar belajar untuk saya mengasihi suami saya. Yang saya lakukan adalah hanya mengasihi, melayani, mendoakan dia. Saya tidak lagi ungkit-ungkit dosanya, saya hanya diam saja. Dan kemudian saya juga mengorbankan segala sesuatu yang saya senang selama ini, saya letakkan semuanya. Saya fokus, saya cari Tuhan. Saya tidak fokus untuk supaya suami saya dipulihkan, tidak. Tetapi saya fokus, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya, supaya saya bisa lakukan, supaya hidup saya ini punya arti. Dan kemudian yang luar biasanya ya, setelah saya menjadi wanita karier, saya berhenti ketika saya punya anak ketiga. Anak ketiga saya ini sakit. Ya, sehingga tidak bisa membuat saya untuk saya bekerja lagi, sehingga saya menjadi seorang ibu rumah tangga. Dan ketika saya menjadi ibu rumah tangga, disitulah Tuhan membawa saya kepada sebuah panggilannya. Di situ saya mulai sekolah teologi, saya ambil S1 selama 4 tahun, kemudian saya lanjutkan lagi S2 selama 2 tahun, selama 6 tahun, saya kuliah teologi, saya katakan bahwa itu semua adalah kemurahan Tuhan. Karena jujur ibu-ibu, saya mengikut Tuhan itu saya tidak pernah baca yang namanya Alkitab. Ketika saya sekolah teologi, baru saya belajar, baru saya baca Alkitab. Sehingga ketika saya sekolah, ada kisah ini, dosen yang ngomong, saya dalam hati gini, oh ada ya kisah itu di dalam Alkitab. Pulang malam baru saya baca. Nah, di situ luar biasanya Tuhan ya. Ketika kita mau pegang komitmen, ketika kita mau kita punya kasih, ketika kita mau berkorban, apapun yang kita lakukan buat Tuhan, itu semuanya tidak pernah sia-sia. Dan pada tahun 2015, tanpa saya duga-duga dengan cara Tuhan yang luar biasa, suami saya itu dipulihkan Tuhan. Bahkan saat ini suami saya juga sudah sama-sama, sudah kita 3 tahun kita melayani bersama. Bahkan kalau saya sampai hari ini kalau melihat suami saya itu setiap hari ibu-ibu, dia tidak pernah lepas dari kehidupan doanya. Makanya saya kalau ada orang konseling kepada saya tekankan, ayo doa, ayo harus punya mesbah, harus punya saat teduh sendiri dengan Tuhan. Berikan waktu terbaik, bukan hanya waktu sisa-sisa. Karena kalau
seorang laki-laki saja, dia bisa berdoa, dia bisa memberikan waktunya untuk Tuhan. Kenapa kita sebagai seorang wanita, sebagai tiang doa di dalam keluarga, kita tidak punya kehidupan doa, ya? Dan suami saya begitu diubahkan oleh Tuhan. Dan kemudian sampai hari ini kalau saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, di situ saya tahu bahwa dulu masalah yang Tuhan izinkan terjadi itu memang murni karena kesalahan saya, karena kesalahan suami saya. Tetapi lihat, kalau kita tetap terus berpegang pada komitmen kita kepada Tuhan, kita cari Tuhan, kita minta, ayo Tuhan supaya aku punya karakter-karakter ilahi. Di situ Tuhan bisa ubahkan dari yang namanya masalah bisa menjadi sebuah kebaikan. Amin, ibu-ibu. Yuk saya ajak ibu-ibu semua di tempat ini. Jangan pernah menyerah. Apapun yang ibu-ibu alami, saya nggak tahu masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah dengan mertua, masalah di dalam pelayanan. Kita ingat kembali komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita harus punya yang namanya karakter ilahi. Sehingga kita tidak mudah menjadi wanita yang rapuh. Kita semua menjadi wanita-wanita yang tetap tegar di masa yang sukar. Bahkan kita menjadi wanita-wanita Laskar Kristus melalui kehidupan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Melalui kehidupan kita, orang-orang boleh diberkati dan mereka boleh berubah. Mereka mengenal Tuhan Yesus kita semua. Amin, ibu-ibu. Yuk, sekarang kita tundukkan kepala, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini untuk ibadah yang sudah diberkati Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas, biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan terus bekerja dalam setiap ibu-ibu di tempat ini yang malam hari ini ikut ibadah Zoom Tuhan. Engkau memperluas lagi Tuhan, Engkau memberikan pengertian yang lebih dalam lagi kepada mereka semua, sehingga mereka juga Tuhan bisa menjadi wanita-wanita yang luar biasa, menjadi wanita yang punya karakter ilahi, di mana mereka punya komitmen yang tidak akan membuat mereka itu putus asa di dalam kehidupan ini. Mereka mempunyai kasih, sehingga melalui kehidupan mereka, semua orang lain bisa melihat bahwa ada kasih Yesus Tuhan di dunia ini. Dan biarlah dengan pengorbanan mereka Tuhan, mereka belajar bagaimana Tuhan Yesus juga sudah berkorban bagi mereka. Dan kami percaya semuanya ketika kami lakukan semuanya kepada Tuhan, tidak akan pernah sia-sia ya Bapa. Biarlah Engkau memberikan kekuatan Tuhan dalam buat mereka semua. Apapun pergumulan mereka malam hari ini, kami percaya Tuhan Yesus sudah menyediakan jalan keluarnya. Biarlah mereka tetap fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah mereka, tetapi mereka fokus kepada Tuhan untuk menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Terpujilah namamu Tuhan, biarlah puji, hormat, kemuliaan, apapun yang sudah kami sharingkan malam hari ini, kemuliaan hanya kembali ke dalam satu nama Tuhan kami yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.